Satoshi dan teman-temannya berdiri di atas bukit, sambil menyaksikan Hawlucha dan Fletchinder yang sedang mengajari Noibat bagaimana caranya agar bisa terbang. Setelah berlatih dengan sungguh-sungguh, akhirnya Noibat pun perlahan-lahan bisa terbang dengan baik. Tapi karena saking senangnya, Noibat tak sengaja menggunakan supersonik yang membuat semuanya sangat terkejut. Satoshi langsung menenangkan Pokemonnya, dan memujinya karena Noibat telah berusaha semaksimal mungkin. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan kawan-kawan melihat Pokemon burung berterbangan di atas mereka. Akhirnya dengan didorong rasa penasaran, mereka pun mengikuti Pokemon-Pokemon tersebut, hingga sampai di area yang terpencil. Nampaknya ada sebuah perlombaan yang sedang diadakan di tempat tersebut, dapat dilihat dari sekelompok orang yang membawa Pokemon tipe terbang. Seorang kakek tua yang bernama Oishi kemudian menjelaskan bahwa orang-orang ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti Pokemon Sky Relay, yaitu balapan khusus Pokemon yang bisa terbang. Dalam perlombaan ini, setiap peserta diharuskan untuk menggunakan 3 Pokemon tipe terbang, untuk melewati rintangan dan membawa kain kecil yang disebut sas hingga sampai ke garis finish. Selain itu mereka juga bertemu dengan Ornis, pemenang Pokemon Sky Relay di tahun sebelumnya, bersama dengan Starly, Staravia, dan Staraptor, yang mereka lihat di awal-awal tadi. Setelah melihat bahwa Satoshi memiliki Pokemon tipe terbang yang mumpuni, Oishi pun menyarankan agar Satoshi ikut dalam perlombaan tersebut, dan Satoshi yang memang ingin mengetes kemampuannya, maka dia pun memutuskan ikut berpartisipasi dalam Pokemon Sky Relay. Ini juga merupakan kesempatan yang bagus bagi Noibat untuk melatih kemampuan terbangnya. Sementara itu, tim Rocket yang mengawasi dari balik semak-semak, mereka pun berencana untuk mengikuti perlombaan tersebut, meskipun mereka kekurangan Pokemon tipe terbang. Namun hal itu dapat diatasi dengan cara menyamar, lalu mencuri Pokemon sebanyak-banyaknya menjelang diadakannya perlombaan nanti. Kakek tua Oishi kemudian membawa Satoshi dan teman-temannya ke rumahnya, untuk menjelaskan aturan Pokemon Sky Relay, di mana para peserta harus melewati berbagai rintangan yang ada, dan bertukar Pokemon saat mencapai checkpoint, hingga akhirnya berlomba-lomba untuk bisa mencapai garis finish. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi akan memulai dengan menggunakan Fletchinder, Hawlucha di posisi kedua, dan Noibat untuk yang terakhir. Ketika ditanya apa pengalamannya dalam mengikuti perlombaan, rupanya Oishi telah berbohong kepada mereka, karena dia tidak pernah mengikuti Pokemon Sky Relay, dikarenakan tidak memiliki 3 Pokemon tipe terbang. Meskipun begitu, Oishi mengaku memiliki banyak pengalaman terkait dengan Pokemon tipe terbang, sehingga dia pun bisa membantu Satoshi untuk memenangkan perlombaan tersebut. Keesokan harinya, Pokemon Sky Relay akan segera dimulai, di mana para peserta sudah berkumpul bersama di area perlombaan, dan di antaranya ada tim Rocket yang menyamar. Ketika para peserta memperhatikan dari balon udara, Pokemon-Pokemon mereka ditempatkan di garis start untuk memulai perlombaan, sedangkan Pokemon-Pokemon lainnya dibiarkan menunggu di checkpoint. Begitu perlombaannya dimulai, maka para Pokemon pun mulai terbang dengan cepat. Fletchinder memulai semuanya dengan sangat baik, meskipun ada banyak sekali Pokemon lain yang mengejarnya. Di area pertama, mereka harus melewati hutan yang penuh rintangan. Satoshi mengetahui akan hal ini, karena Oishi telah memberitahukan seluk-beluk perlombaan tersebut. Setelah melewati rintangan hutan itu, dan meskipun ada beberapa Pokemon yang gugur di area tersebut, akhirnya Altaria mengambil posisi pertama, diikuti Staravia di tempat kedua, dan Fletchinder berada di posisi ketiga. Tiba-tiba, Pumpkabu menjatuhkan Altaria untuk merebut posisi pertama, dan menyerahkan sas kepada robot pelipper yang dikendalikan oleh Nyasu dari dalamnya. Sedangkan Fletchinder dan Staravia melanjutkan perlombaan, sambil menyerahkan sas kepada temannya yang berada di checkpoint. Di area yang dipenuhi dengan bebatuan, Nyasu mengaktifkan roket pada robot pelipper untuk menghancurkan batu-batu besar tersebut. Namun Hawlucha justru menggunakan batu-batu itu untuk melompat lebih cepat, hingga akhirnya berhasil membalap Staraptor dan tim Rocket. Menyadari bahwa Hawlucha akan sampai di checkpoint lebih dulu, maka tim Rocket pun mulai menyerangnya, tapi Hawlucha yang berhasil menghindar, membuat robot pelipper yang menabrak bebatuan akhirnya hancur, mengungkapkan kecurangan yang diperbuat oleh tim Rocket. Setelah tim Rocket membongkar penyamaran mereka, robot pelipper itu jatuh menimpa mereka, menyebabkan mereka akhirnya meledak. Pada checkpoint terakhir, Hawlucha kemudian menyerahkan sas kepada Noibat untuk menyelesaikan perlombaan ini.
Setelahnya Ornis juga datang menyusul, dan memerintahkan Starly untuk mengejar ketertinggalannya. Oishi menjelaskan bahwa di rintangan terakhir memang terlihat sangat mudah, tapi Satoshi harus berhati-hati karena akan ada angin yang berhembus kencang di area tersebut. Awalnya Noibat memimpin jalannya perlombaan, tapi ketika terbang melewati jurang, tiba-tiba muncul angin berhembus. Angin itu membuat Noibat kehilangan keseimbangan, sehingga Starly bisa membalapnya serta mengambil posisi pertama. Namun Noibat mengingat dukungan penuh dari teman-temannya, yang selalu menyemangati dalam kondisi apapun. Noibat lalu menggunakan angin yang berhembus kencang tadi untuk mempercepat laju terbangnya, memungkinkannya untuk bersaing dengan Starly menuju ke garis finish. Di detik-detik terakhir menuju ke garis finish tersebut, rupanya Starly sedikit lebih cepat daripada Noibat, yang mana perlombaan pun berakhir dengan kemenangan Starly yang tiba lebih dulu di garis finish. Meskipun kalah, Satoshi datang menghampiri Pokemonnya untuk memberinya semangat, karena telah berjuang dengan sekuat tenaga. Noibat juga merasa senang karena akhirnya bisa terbang dengan baik. Mereka semua memuji Noibat karena usahanya yang keras. Satoshi dan kawan-kawan mengatakan bahwa Noibat telah menunjukkan semangat yang luar biasa. Ornis memenangkan perlombaan untuk yang kedua kalinya, dengan Satoshi yang mengikuti di posisi kedua. Setelah acara pemberian hadiah, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanannya, Noibat terus terbang bersama dengan Fletchinder dan Hawlucha, di mana dirinya sekarang sudah berhasil menguasai cara terbang dan merasa lebih percaya diri. Jauh di sebuah pegunungan yang tinggi, Pikachu Libre dan kelompoknya telah menangkap Pikachu Bele dan Pikachu Popstar. Pikachu milik Satoshi yang mengenakan kostum superhero, berdiri untuk menghadapi kelompok tersebut. Satoshi yang berada di luar layar, berteriak menyemangati Pikachu untuk tidak menyerah. Serena dengan cepat menyuruh Satoshi untuk diam, tapi terlambat, suara pria lain memotong adegan tersebut. Berpindah ke waktu sebelum diadakannya pertunjukan tersebut, Satoshi dan teman-temannya yang berjalan melewati hutan, mereka pun melihat desa kecil yang dipenuhi oleh banyak Pikachu. Satoshi dan kawan-kawan yang penasaran kemudian pergi ke sana, melihat dengan jelas Pikachu yang sedang menari-nari sambil membentuk lingkaran. Satoshi dan kawan-kawan sangat senang melihat ada banyak Pikachu yang berkumpul di satu tempat. Sedangkan Pikachu Satoshi yang begitu bersemangat melihat ada banyak teman-temannya, dia pun naik ke atas menara untuk menyapa semua Pikachu. Sementara itu, seorang pria yang memperhatikan Pikachu milik Satoshi, terpukau dengan bakat bintang yang dimiliki oleh Pikachu. Pria itu kemudian menghampiri Satoshi, memperkenalkan dirinya adalah Frank, seorang sutradara film terkenal, meminta kepada Satoshi agar mengizinkan Pikachu untuk membintangi film yang dibuatnya. Namun begitu Frank memeluknya, Pikachu langsung menyetrumnya sampai gosong, menyatakan bahwa inilah Pikachu yang selama ini dia cari-cari. Singkat cerita, Frank pun mengundang mereka ke Pikachu Manor, rumah besar milik Frank yang dipenuhi dengan dekorasi Pikachu. Frank menyatakan bahwa dirinya adalah penggemar berat sekaligus pencinta Pikachu. Sedangkan cucunya yang bernama Jin, merupakan asisten Frank. Sebelumnya Frank berterima kasih kepada Satoshi dan teman-temannya karena mengizinkan Pikachu untuk membintangi filmnya, serta mau mampir ke rumahnya yang sederhana ini. Satoshi dan teman-temannya pun menawarkan bantuan dalam produksi film, dan Frank dengan senang hati menerima bantuan tersebut. Frank kemudian memperkenalkan Pikachu miliknya yang mengenakan berbagai kostum, terdiri dari Pikachu Popstar, Pikachu Rockstar, Pikachu PhD, Pikachu Libre, dan Pikachu Bele. Frank kemudian menunjukkan naskah filmnya, yang meskipun masih belum selesai, tapi Frank mengaku bahwa dia sudah merencanakan jalan cerita film tersebut. Citron yang memiliki otak yang sangat cerdas, maka dia pun akan membantu membuatkan jalan cerita yang menarik. Bersama dengan Frank, maka mereka pun mulai menuangkan berbagai macam konflik ke dalam alur ceritanya, sampai-sampai Yurika bosan dan tertidur bersama dengan Pikachu lainnya. Sementara Satoshi dan Serena yang bersantai di pinggir balkon, mendengarkan cerita Jin, yang mengungkapkan bahwa kakeknya menyukai Pikachu semenjak dia masih sangat kecil, lantaran Frank pernah memiliki Pikachu yang menjadi teman setianya. Keesokan harinya, persiapan untuk pembuatan film dimulai. Ada Gurdur yang disuruh untuk memegang mikrofon, sedangkan Heliolisk, Magnemite, dan Swirlix disuruh untuk menyediakan cahaya yang terang. Weezing juga diperintahkan untuk membuat kabut asap.
Saat semuanya sudah selesai, Pikachu disuruh untuk bersiap-siap memulai syuting film tersebut. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Pikachu yang menari-nari di kota. Namun pada saat itu juga, Pikachu Libre dan gengnya muncul mengacaukan segalanya. Pikachu Rockstar dan Pikachu PhD mencoba melawan, tapi Pikachu Libre memerintahkan anak buahnya untuk mengalahkan mereka berdua. Ketika situasinya kian memburuk, di saat inilah Super Pikachu atau Pikachu milik Satoshi datang untuk menyelamatkan hari. Super Pikachu mengalahkan penjahat itu satu persatu, membuat Pikachu Libre sedikit tertekan. Didorong perasaan tertekan karena tidak bisa mengalahkan Super Pikachu, akhirnya Pikachu Libre menculik Pikachu Belle dan Pikachu Popstar, dalam upayanya untuk menyerang Super Pikachu. Setelah mendapatkan tawanan, Pikachu Libre menantang Super Pikachu untuk datang ke gunung dan berhadapan satu lawan satu dengannya. Meskipun terluka, Super Pikachu memberanikan diri untuk pergi sendirian mengejar Pikachu Libre. Namun nampaknya Pikachu yang lain juga tidak akan tinggal diam melihat Super Pikachu yang pergi sendirian. Sementara itu, Super Pikachu akhirnya bertarung melawan Pikachu Libre, yang ternyata bermain curang, dan mulai melakukan pengeroyokan. Alhasil Super Pikachu terluka parah, dan geng Pikachu Libre bersiap untuk menghabisinya. Namun serangan mereka dihentikan oleh segerombolan Pikachu yang datang dari kota yang datang untuk membantu Super Pikachu. Akhirnya Pikachu pun menggabungkan kekuatannya untuk mengalahkan Pikachu Libre, yang sekarang terpental sangat jauh. Super Pikachu yang telah menjalankan tugasnya pun berpamitan dengan teman-temannya, berjanji akan selalu datang jika ada yang membutuhkan bantuannya. Setelahnya film pun berakhir. Frank menangis terharu melihat filmnya yang sangat bagus dan penuh akan pesan moral di dalamnya, merupakan film terbaik yang pernah dia buat bersama dengan Pikachu. Saat film selesai, mereka semua pun bertepuk tangan dan bersorak gembira. Tentunya di balik film yang sempurna, ada sebagian kecil kesalahan yang terjadi, di antaranya opening yang terlalu bersemangat, dubbing suara yang salah, mobil yang tercebur di sungai, proses make up yang amburadul, kekeliruan dalam membuat adegan, kostum yang terbalik, Pikachu yang pingsan setelah terjun dari atas tebing, dan yang terakhir tergantung di kawat saat hendak terbang menuju matahari yang terbenam.